Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Supriyatna, asal dari SMK Negeri 1 Cimahi. Saya mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2003 akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya, semua sehat? Ya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk dipimpin berdoa dulu. Ya, silakan sama kalian berdoa. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Gimana, hadir semua ya? Lengkap? Ya, tidak ada yang sakit? Ya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin cek dulu kalian sudah laksanakan piket hari ini? Rapian sudah? Dan tidak ada yang ketinggalan peralatan belajar kalian hari ini? Oke, hari ini kita maksimalkan kegiatan belajar kita itu dengan menggunakan handphone, mobile phone ya. Jadi kalian sudah bawa semua smartphone-nya? Oke. Nah, hari ini adalah pembelajaran kelanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu materi tentang instalasi AC split. Nah, waktu praktek minggu lalu kalian belum selesaikan commissioning. Hari ini kita lanjutkan untuk memeriksa performansi daripada hasil instalasi kalian. Jadi topik materi hari ini adalah untuk melaksanakan prosedur pengukuran tegangan dan arus pada AC split ya. Di mana hari ini kita akan laksanakan pembelajaran kita itu dengan model project based learning ya. Jadi artinya kalian akan melaksanakan project. Jadi selama pelaksanaan project nanti itu kalian lakukan praktek, nah, tapi harus di bawah bimbingan instruktur atau guru. Jelas? Nah, tahapan demi tahapannya sudah mengetahui kan ya? Nah, nanti Bapak akan nilai, akan berikan penilaian ya, baik penilaian bersifat pengetahuan maupun penilaian praktek. Nah, penilaian praktek ini ada penilaian hasil, ada penilaian prosesnya, yang menggunakan assessment. Ya, demikian. Apa itu power input itu? Nah, apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa power input? Ya. Power input adalah energi yang nanti akan masuk ke dalam instalasi. Oke. Apa kaitannya kalau kita untuk menghitungnya? Dengan besaran apa saja? Dengan besaran arus dan tegangan. Oke, nah makanya hari ini kita akan mengambil data arus dan tegangan. Gitu, ada kaitannya dengan dasar pemahaman tadi, ya. Oke, untuk bisa kalian mengikuti kegiatan belajar, kita mulai hari ini dengan pre-test dulu. Ya, silakan handphonenya disiapkan. Untuk pretest ini kalian menggunakan localhost yang sudah Bapak siapkan, di mana kalian sudah terkoneksi dengan WiFi yang sama ya untuk WiFi. Kemudian silakan browsing untuk koneksinya di localhost untuk pretest. Sudah siap? Sudah terkoneksi semua? Baik, silakan selamat melaksanakan pretest. Ya, sudah selesai semua? Baik, kita kasih hapus dulu biar semangat hari ini. Ya. Baik, selanjutnya kalian Bapak sediakan sumber literasi yang bisa akses ya. Jadi untuk bacaan, sumber bacaan, untuk PowerPoint, untuk video itu bisa diakses di localhost ini. Nanti kalian kalau ada hal yang ingin dipahami, nanti bahan diskusi atau nanti pada saat kalian akan
praktek ada yang kurang dipahami, nanti bisa baca sambil lihat di literasi di sumber bacaan ini ya. Ini sudah Bapak sediakan semuanya. Kemudian kalian coba perhatikan tayangan berikut ini yang akan memberikan stimulan bagi kalian untuk bisa memahami sebelum melaksanakan praktek hari ini. Baik, kita sama-sama mengamati tayangan video di depan ini berikut. Silakan. Tuliskan proyek-proyek yang harus dilaksanakan ya. Ada yang double itu, kasih ke satu lagi ke temannya, maaf, kasih ke kelompok ini. Jadi kalian nanti hasil proyeknya ya, pertama kalian tentukan dulu untuk menentukan proyeknya. Silakan, sudah tahu proyeknya ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Sudah? Ya, udah tahu ya. Selanjutnya tentukan langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam proyek. Tahapan-tahapannya, standar prosedurnya. Silakan dicatat urutan-urutannya, tahapannya. Joshua, sudah selesai? Langkahnya sudah ya? Oke. Kalau sudah, selanjutnya timeline. Timeline itu adalah waktu untuk penyelesaian proyeknya. Kalian bisa tentukan targetnya, waktunya, ya. Silakan diskusikan masing-masing kelompok sesuai dengan langkah-langkah yang harus dijalankan. Semua ya, 3 poin itu. Oke, kalau sudah, persiapan untuk kita laksanakan praktek proyeknya. Untuk itu nanti kelompok 1, jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing masuk ke area kerja, yaitu Anda masuk ke unit AC. Jadi kelompok 1 ke unit AC 1, kelompok 2 unit AC 2, kelompok 3 ke unit AC 3, kelompok 4 unit AC 4, dan kelompok 5 ke unit AC 5. Peralatan ukur, peralatan kerja, K3-nya silakan kalian siapkan masing-masing, laksanakan pekerjaan dengan jelas ya, dan tetap berkonsultasi ke guru jika ada yang kurang paham. Paham semua? Siap semua? Siap. Baik, silakan siapkan untuk praktek. Sudah semua ya? Siap untuk presentasi, siap? Ya. Baik, mau kelompok yang mana dulu nih yang mau duluan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salbin dan rekan saya Hanif. Kita akan mempresentasikan tentang lembar kerja yang sudah tadi kita laksanakan. Baik, untuk yang pertama, langkah-langkahnya yaitu memastikan alat ukur yang digunakan dalam kondisi baik. Dengan cara apa? Tadi kita melakukan kalibrasi terlebih dahulu pada klimeter dengan memasukkan arus AC rendah. Terus langkah-langkah yang diambil yaitu langkah-langkah yang sudah tadi kita tentukan di awal. Yaitu yang pertama, baca dengan seksama, terus pastikan alat ukurnya dengan kondisi baik. Lalu yang selanjutnya itu ikuti langkah-langkah, terus selanjutnya mencatat hasil pengukuran dengan rapi dan jelas. Terus yang tadi juga kita mendiskusikan hasil yang sudah kita catat. Untuk hasilnya
tegangan kompresor berada di 218 volt dan arus kompresornya ada di 1,5 ampere. Dan hal yang paling kita mengapa penting untuk mencatat hasil pengukuran dengan rapi dan jelas, karena jika hasil yang kita catat tidak rapi dan jelas, itu menyebabkan adanya miskomunikasi antara kita dengan guru dan rekan-rekan kerja kita juga. Dan apa yang menjadi perhatian kita pada saat pengukuran, yaitu yang pertama keselamatan kerja dan juga hasil yang kita peroleh. Untuk kesimpulannya, power input itu sudah sesuai karena arus tidak melebihi dari standar dan juga voltasenya tidak melebihi dari 240 dan tidak kurang dari 190 volt. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Dapa. Saya Salsabila. Pertama, sebelum kita melakukan praktik, baca dulu langkah-langkah kerjanya. Pertama, kita harus memenuhi standar K3. Lalu setelah itu, baca dengan seksama dan lebih teliti lagi panduan praktek pengukuran. Setelah membaca panduan praktek, siapkan dan pastikan alat ukur dalam kondisi yang baik dengan cara melakukan kalibrasi sebelum kita gunakan. Ikuti langkah-langkah pengukuran dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Lalu langkah selanjutnya, Catat hasil pengukuran dengan jelas dan rapi. Kemudian setelah mengukur, kita diskusikan hasil bersama rekan atau kelompok kita sendiri. Lalu buat rangkaian semua komponen kelistrikan sesuai dengan gambar yang tersedia. lakukan tes running rangkaian kelistrikan di sistem AC selama 2 menit. Analisa hasil pengujian kita berdasarkan hasil pengujian yang kita lakukan, bagaimana kondisi sebelumnya. Lalu agar hasil analisis kami adalah kita harus mengobservasi yang teliti. Keterampilan kita melihat dengan seksama untuk memastikan tidak melewatkan di tahap penting saat melakukan pengukuran. Lalu analisis data, Kemampuan memahami dan mengevaluasi data yang dihasilkan dari pengukuran untuk mendapatkan informasi yang akurat. lalu problem solving, kemampuan menemukan solusi jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian dalam hasil pengukuran. Lalu Kemudian kita harus berpikir kritis, keahlian untuk mempertanyakan dan memahami apakah hasil pengukuran sesuai dengan harapan kita atau tidak. Lalu yang terakhir ada kemampuan berkomunikasi, yaitu keterampilan untuk menjelaskan dan menyampaikan hasil pengukuran dengan jelas kepada orang lain maupun guru. sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Ahmad Sukina. Nama saya Sadat Rafamio. Kami ingin mempresentasikan proyek praktek pengukuran tegangan dan arus kompresor AC split. Untuk prosedurnya, siapkan peralatan yang diperlukan. Pastikan bekerja dengan peralatan safety untuk menghindari potensi bahaya. Periksa komponen kelistrikan sistem pendingin pada mesin. Untuk langkah-langkah yang kami lakukan, yaitu baca dengan seksama panduan praktek sebelum memulai pengukuran. Pastikan alat ukur dalam kondisi baik dan kalibrasi sebelum digunakan. Yang ketiga, ikuti langkah-langkah pengukuran dengan teliti. Yang keempat, catat hasil pengukuran dengan jelas dan rapi. Diskusikan hasil pengukuran tersebut dengan rekan setelah selesai. Selanjutnya, buat rangkaian semua komponen kelistrikan sesuai dengan gambar yang tersedia. Melakukan tes running rangkaian kelistrikan sistem AC selama 2 menit. Analisa hasil pengujian Anda berdasarkan hasil pengujian yang telah kita lakukan. Setelah praktek dengan mengikuti langkah-langkah kerja tersebut, bisa kami simpulkan kondisi AC yang kami cek baik dan tegangan maupun arus sesuai spesifikasi AC tersebut. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan lanjut lagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran tegangan dan arus kompresor AC split. Perkenalkan diri, nama saya Yosef Nizaro Harepa. Oke, sebelumnya kita harus mematuhi panduan praktik yang harus dilaksanakan, yaitu dengan menyiapkan peralatan yang harus diperlukan, dan yang kedua, pastikan bekerja dengan peralatan safety agar menghindari dari potensi bahaya seperti ketiga, helm, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, periksa komponen AC kelistrikan pada mesin. Nah, ini langkah-langkah pengerjaannya, yaitu baca dengan seksama panduan praktek sebelum memulai pengukuran. Yang kedua, pastikan alat ukur dalam kondisi baik dan kalibrasi sebelum digunakan. Yang ketiga, ikuti langkah-langkah pengukuran yang teliti. Lalu yang keempat, catat hasil pengukuran dengan jelas dan rapi. Selanjutnya, diskusikan hasil pengukuran dengan rekan setelah selesai. Buat rangkaian semua komponen kelistrikan sesuai dengan gambar yang tersedia. Selanjutnya, lakukan tes running rangkaian kelistrikan sistem AC selama 2 menit. Lalu yang terakhir, analisa hasil pengujian Anda. Berdasarkan hasil pengujian yang Anda lakukan, bagaimana kondisi kelistrikan sistem sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Kesimpulannya gimana? kesimpulannya, arus yang masuk AC dalam kelompok kami dalam kondisi normal, yang berarti kondisi AC adalah baik. Untuk kondisi kelistrikannya sepertinya Ya. sesuai dan aman. Data teknis AC kami tegangan 220 volt dan arus yang masuk adalah 1,9 volt ampere. Satuannya ini koreksi ya. Dan untuk arus kompresornya yang masuk adalah 1,4 ampere. Ya, sepertinya begitu. Dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Mutakin. Nama saya Muhammad Satria Muzaki. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari praktek kami. Bagaimana Anda memastikan bahwa alat ukur Anda digunakan dalam kondisi baik sebelum memulai pengukuran? Jadi untuk pengecekan alat pengukuran seperti melakukan kalibrasi terhadap alat yang akan kita gunakan dengan menggunakan arus rendah. Terus, apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul selama pengukuran? Ketika contoh masalahnya adalah kesalahan skala dalam pengukuran, yang gejalanya tegangan atau arus tidak sesuai dengan skala, maka solusinya memberikan pemahaman tentang alat tersebut. Ketika penggunaan alatnya tersebut juga harus lebih teliti dan melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, bagaimana Anda mengukur tegangan pada kompresor AC split dan apa yang terjadi perhatian utama Anda saat melakukannya? Untuk yang menjadi perhatian adalah seperti menggunakan peraturan K3 yang dimana itu adalah keselamatan untuk ketika kita melakukan praktek di jurusan, yang dimana ketika melakukan K3 tersebut adalah kunci utama untuk kesuksesan dari cara kita praktek. Baik. Selanjutnya, mengapa penting untuk mencatat hasil pengukuran dan rapi dan jelas? Untuk mencatat tersebut adalah hal penting, di mana ketika pengukuran kita tidak boleh lupa, karena dalam pengukuran tersebut juga ada yang namanya itu kita harus menyesuaikan dengan spesifikasi dari unit yang kita periksa. Ketika kita tidak mencatat dan kita lupa, maka unit AC yang kita periksa juga belum tentu benar atau tidaknya unit AC tersebut. Ya. Hasilnya Hasil kesimpulannya, kondisi unit AC kelompok kami keadaannya bagus. Terus untuk keadaannya bagus karena memiliki tegangan dan arus yang sesuai dengan spesifikasi yang terdapat pada unit AC. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Nah, Bapak ingin mendengarkan kesimpulan dari aktivitas proyek yang dilakukan. Ada yang mau nyampaikan? Jos mungkin? Ya, silakan. Boleh berdiri. Menurut saya sendiri, Ya. kesimpulan yang harus kita dapatkan hari ini adalah
keselamatan kerja yang utama, karena itu merupakan aspek utama untuk kita praktek dalam pekerjaan seperti di workshop ini. Terus yang kedua ketelitian, yang ketiga adalah komunikasi, lalu ada observasi yang teliti, menganalisis, dan juga memiliki problem solving. Ketika ada masalah yang kita dapatkan, kita juga harus pintar mencari solusi dari masalah yang kita dapatkan. Oke. Tepuk tangan ya. Ada lagi tambahan, silakan. Ya. Sudah setuju berarti ya? Kesimpulannya. Nah, bagus apa yang kalian simpulkan. Hanya Bapak akan menambahkan sedikit bahwa apa yang dilaksanakan proyek ini penting harus direncanakan, betul ya, supaya sukses ya dalam kegiatan, mulai dari penentuan proyeknya, langkahnya, timelinenya, begitu, sehingga kalian sudah bisa melaksanakannya. Yang kedua, hasil pengukuran akurat tidak akurat itu tergantung alat ukur, betul ya. Makanya pastikan dulu alat ukurnya, baru lakukan pengukuran. Dan yang ketiga tadi, ketiga itu ada tiga, ketiga untuk alatnya, ketiga untuk kita diri sendiri, dan ketiga untuk lingkungan kerja, ya, teman kerja sekitar gitu. Dan yang kesimpulan terakhir bahwa dengan kita melakukan pengukuran tegangan arus ini, maka kita mengetahui performansi hasil dari instalasi AC yang kalian lakukan. Sehingga nanti di proyek pekerjaan itu kalian bisa melakukan laporan kepada user ataupun atasan kalian yang sudah memerintahkan untuk pekerjaan instalasi ini. Ya, itu bagian daripada SOP pekerjaan. Ya baik, itu kesimpulannya. Dan silakan buka kembali untuk link post test. Linknya sama seperti tadi, di koneksinya di lokal host kita di 172.16.20138. Nah, yang tadi nilai pretestnya, yang sekarang post testnya. Tentunya kan ada beda ya, sebelum dan sesudah. Sudah ya? Sebelum menutup kegiatan hari ini, Bapak ingin minta refleksi dari kalian, ya. Nah, untuk refleksinya silakan di scan QR code yang di depan ini atau yang sudah Bapak kirim di WA-nya. Lalu kalian klik di link sini, di Mentimeternya. Oke, ini sudah muncul hasilnya. Ya, mayoritas presentasinya tadi sangat baik. Kita lanjut ya. Ke pertanyaan nomor 2. Kalian lanjut next, kondisi silakan diisi apakah aktivitas pelajaran ukuran tekanan ampere profesor bermakna. Oke. Ya. Semua kita lanjut ke ketiga, apakah terlibat aktif dalam proyek. Sudah terisi ya, baik. Yang selanjutnya apakah mampu menerapkan juga? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya terakhir, sudah ya itu terakhir ya, oke. Ya baik, terima kasih untuk semuanya ya. Terakhir ya, oke. Ya baik, terima kasih tepuk tangan semuanya ya atas refleksi yang kalian lakukan hari ini. Bapak kira pertemuan kegiatan pelajaran hari ini kita cukupkan, tapi sebelumnya Bapak ingatkan kembali kita akan pertemuan selanjutnya
masih di commissioning, tapi untuk mengukur tekanan dan isi daripada revijan. Ya, kemudian terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan sukses. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan. Untuk mengakhiri kegiatan, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa kembali untuk melanjutkan aktivitas belajar yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para dosen penguji, dan guru pamong dalam penampilan PPL kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.